Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailur Renanto. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari matkul aplikasi komputer oleh dosen pengampu Pak Utomo. Jadi untuk tugas bagian satu, pertama kita buka filenya, lalu kita masukkan datanya yang diberikan oleh dosen, data lalu from text CSV, lalu kita cari datanya yang judulnya sales data ini, lalu kita import. Lalu kita pilih di untuk data type detection-nya yaitu do not detect data types. Data ini tampilannya akan seperti ini. Tapi karena saya di filenya sudah melakukan ini, jadi saya tidak perlu melakukan lagi. Jadi saya cancel. Lalu kita beralih ke data ini benar. Jadi NIM saya 10404 2500329. Ya, kita ngisinya di kolom N. Lalu kolom O adalah faktor NIM, yaitu 3 digit terakhir dari NIM saya dibagi jadi 100. Jadi hasilnya 3,29 tinggal ditekan ke bawah. Lalu untuk selanjutnya kolom O ya tadi faktor NIM. Kemudian kolom V yaitu menghitung performance score. Yaitu saya menghitung performance score dari hasil perkalian antara sales data dan sales amount dengan faktor NIM tadi. Jadi hasilnya yang seperti tertera ini tinggal ditarik ke bawah hasilnya seperti ini. Lalu jadi setiap mahasiswa nanti hasilnya berbeda karena faktor pengaliannya tergantung dengan NIM dari masing-masing mahasiswa. Kemudian kolom Q berisi kategori performance dengan menggunakan IF bertingkat dengan kategori jika melebihi 5.000 kategorinya masuk excellent, jika melebihi 3.000 masuk good, jika melebihi 1.500 average, jika kurang dari 1.500 below average. Selanjutnya untuk kolom R, ya tinggal di enter saja, lalu muncul seperti ini, tinggal tarik ke bawah. Lalu untuk profit per unit, itu selisih antara harga jual dan harga modal. Kita masuk ke sales data, kurangi sales data, unit price dikurangi unit cost. Itu yang ini dikurangi yang ini. Hasilnya ya yang ini. Lalu selanjutnya untuk kolom S yaitu mengkalikan profit per unit dengan jumlah unit yang terjual sehingga menghasilkan total profit dari transaksi tersebut. Yaitu menggunakan rumus sama dengan R2 kali sales data dalam kurung quantity sold, tinggal di enter lalu muncul hasil seperti ini, tinggal diarahkan ke bawah. Di kolom T saya membuat profit kategori yang mana ada kategorinya yaitu jika profit di atas 1.000 masuk high profit, jika di atas 500 masuk medium profit, dan jika di bawah 500 masuk low profit. Jadi totalnya untuk yang baris kedua yaitu 2625 masuk high profit karena di atas 1.000. Lalu yang bawahnya secara otomatis menyesuaikan. Lalu untuk volume pool saya membuat kategori diskon berdasarkan persentase diskon. Mulai dari yang kalau misalnya yang ini
nol sampai dengan nol nol diskon. Lalu low diskon ini di atas nol. Dan untuk medium diskon ini di atas 0,05, untuk high diskon di atas 0,15. Ini sebetulnya yang ini yang kolom baris 2, kenapa no diskon? Karena diskonnya di sini tertera angka yaitu nol. Jadi mereka ini tidak ada diskon, yang ke bawah tinggal tarik dan menyesuaikan. Untuk kolom V menentukan sales priority dengan kombinasi produk jenis, kondisi kondisi jenis produk, jumlah barang yang terjual, dan channel penjualannya menggunakan rumus IF, N, dan OR. Hasilnya jadi prioritas A, B, C, atau D. Terakhir, di kolom W, saya menghitung bonus amount berdasarkan beberapa kondisi seperti kategori performa, jenis customer, metode pembayaran, dan kategori profit. Jadi bonus ini sifatnya dinamis, tergantung karakter transaksi, bukan asal dikasih rata. Menggunakan rumus-rumus ini, yaitu yang menunjukkan kategori performance, yang ada excellent, returning, high profile, dan lain-lain. Untuk yang tugas besar bagian satu, saya kira cukup. Lalu kita lanjut ke tugas besar yang kedua, yaitu analisa saja menggunakan rumus VLOOKUP dan proses filtering data. Pertama saya buka file ini, TB2, terdapat kolom negara, produk, segmen, dan produk, segmen, dan harga barang. Untuk mengisi kolom tersebut, saya menggunakan rumus ini, VLOOKUP, yang mengambil data dari tabel referensi harga barang. Kemudian penentuan diskon saya sesuaikan dengan digit terakhir NIM saya. Ya, NIM yang saya tetapkan di sini yaitu 329. Setelah kolom harga dan diskon terisi, harga dan diskon terisi, jadi untuk yang TP2, terutama di sini tadi kita kebanyakan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini ada kode dari negara-negara. Lalu di sini ada negaranya, atau masukkan negaranya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, left A2, kita masukkan kode negaranya, A2, lalu 2, negara, koma, J, $8, dibagi dolar K, dolar 12,2, false. Karena untuk yang ini kenapa kode negaranya ditulisnya bisa jadi KR, karena itu diambil dari dua angka di kode paling depan. Lalu untuk yang produk itu kita mengambil menggunakan sama rumusnya VLOOKUP, lalu kita mengambil tiga huruf yang di tengah, ya berarti kalau di Jermani yang MON. Lalu kita masukkan rumusnya ini VLOOKUP mid dalam kurung A2, 3,3.
Kalau koma, dolar 3 dolar 17 dibagi dolar K, dolar 22,2 false. Lalu tinggal dimasukkan. Untuk segmen sama juga dari yang ini kode segmen tinggal memasukkan kodenya ini yang diberikan dari datanya. Lalu masukkan rumus right A 7,1, dolar J dolar 26 dibagi dolar K dolar 30,2 lalu tinggal ke bawah. Ah, tanggal sudah ada dari sananya. Jumlah barang juga sudah ada. Lalu sebentar, untuk harga barang kita menggunakan rumus VLOOKUP mid A2 yang ini di tiga koma dolar J dolar 17 dibagi dolar L dolar 22,3 false. Untuk yang penjualan kita menggunakan rumus F2 yang ini dikali G2 yang ini, lalu dikali 3 dibagi 100 lalu muncul hasil seperti ini, lalu tinggal seret ke bawah. Nah, terus untuk yang paling bawah, ntar. Terus untuk yang total penjualan kita menggunakan rumus sama dengan sum H2 sama dengan K81, berarti dari sini di blok sampai yang bawah, paling bawah sampai yang K81 ini, sini sama dengan di enter zaman hasilnya seperti ini 17 dan setelahnya itu rata-rata penjualan menggunakan rumus average sama kayak tadi di blok dari atas ke bawah. Terus penjualan terkecil menggunakan rumus min lalu kayak seperti yang tadi dari H2 sampai ke bawah. Sekian untuk presentasi tugas yang ketiga, yang kedua maksud saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang ketiga yaitu TP3. Di sini eh, instruksinya adalah mengambil data dari internet, dari web yang diberikan oleh dosen tentang data analisis bisnis dan manajemen. Di sini saya menjelaskan data tentang tentang data pelanggan toko kue. Lalu di sini ada customer ID, age group, postcode, gender, favorit cookie adalah favorit produk dari toko tersebut. Lalu ini umur-umur customernya, kode postcode adalah kode pos tempat tinggal pelanggan. Untuk age group kelompok usia. Terus ini adalah cookie spot each week. Jadi jumlah rata-rata kue yang dibeli pelanggan di tiap minggu. Jadi ada satu, satu, dua, enam dan seterusnya. Untuk gender, kita M, male dan F, female. Lalu untuk yang kedua yaitu pivot table. Untuk row labels kategori yang diringkas seperti kategori jenis umur, sum of age, atau jenis kelamin, atau jenis kue.
jenis kue ini. Di 2000, ya ada ini tertera rasa pembeli, total pembelinya, total yang beli umurnya berapa, total customer ID-nya berapa, total postcode-nya berapa, dari female dan female. Jadi ini dikelompokkannya per umurnya. Jadi ini yang di atas ini, di sini umurnya 10 sampai 19, yang bawahnya 20 sampai 29, dan seterusnya berurutan sampai ketua total. Dan ini untuk pivot chart-nya, yaitu kita tinggal memasukkan data yang dari pivot table tersebut. Yaitu seperti bunyinya jumlahnya Joko Chip, yaitu untuk yang umur 10 sampai 19 2007 2076, lalu untuk yang granola umur 10 sampai 19 itu 2000 2057 ini, dan seterusnya menyesuaikan pivot table yang ada di sampingnya. Jadi sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.